Halo, selamat sore menjelang malam teman-teman. Hai Novi Stefani, selamat bergabung. Kita sambil menunggu Pak Robi atau Kang Robi untuk segera bergabung dengan kita. Hai Bu Pendeta Patricia, apa kabar? Luar biasa Ibu Pendeta yang satu ini. Keren. Podcastnya gimana? Kita akan ngobrol saat ini seputar Kampus Merdeka. Mantap, Toma. Ini mudah-mudahan nanti ada anak-anak dari jemaatnya Bu Pendeta Petris bisa datang kuliah di Maranatha. Nanti kita siap. Sebentar kita mendengar podcast tanpa podium. Nah ini teman-teman, Bu Pendeta Petris ini punya satu acara juga yang baik sekali bersama dengan Pendeta Irma Sasikil. Mereka bikin podcast dan mereka ngobrol, membagi pengalaman-pengalaman menarik, renungan-renungan yang menginspirasi. Jadi bagus juga kalau teman-teman bisa mengikuti. Untuk kuliah tidak harus banyak duit, Ibu Pendeta Patricia. Apalagi kalau Ibu Pendeta yang luar biasa ini memberikan support, pasti mereka mau berani untuk merantau ke kota, ke luar daerahnya maksudnya untuk kuliah. Ketika ada tawaran-tawaran beasiswa yang ada, maka itu bisa dimanfaatkan. Dan barangkali teman-teman di gereja semua bisa membuka kemungkinan itu. Gereja bisa bekerja sama dengan universitas supaya bisa memungkinkan anak-anak datang berkuliah di sebuah universitas. Nanti tinggal sharing cost-nya seperti apa, itu bisa dibicarakan. Yang terpenting adalah gereja-gereja menaruh minat dan perhatian besar untuk mendorong warga jemaat supaya bisa studi lanjut. Beasiswa pasti ada. Memang untuk living cost-nya itu yang perlu kita bicarakan bersama-sama. Kita cari solusi-solusi sehingga anak-anak yang pintar di jemaat-jemaat itu bisa sekolah. Halo, Ibu Pendeta Dina Esterina sudah bergabung juga, terima kasih. Oke, baik. Ibu Pendeta Dina apa kabar? Lalu ada Septiarini,
Sutandi, selamat bergabung. Terima kasih banyak sudah mau join untuk kita ngobrol-ngobrol di saat ini. Terima kasih Ibu Pendeta Dina yang juga sudah membagikan informasi tentang bincang-bincang malam ini untuk para pemuda dan remaja. Kita sambil nunggu Kang Robinya, kebetulan ada ujian, jadi ujian online-nya tadi beberapa waktu lalu dikabarin masih dilaksanakan. Mudah-mudahan sebentar lagi beliau sudah bisa bergabung bersama dengan kita. Semoga di masa pandemi ini kita semua tetap ada dalam kondisi sehat. Dan halo Ibu Pendeta Irma Sasikil. Wah, ini rekannya Bu Pendeta Patrice yang luar biasa. Nah, teman-teman bisa ikuti Pendeta Patrice dan Pendeta Irma itu punya podcast tanpa mimbar. Ya, mereka ciptakan mimbar sendiri untuk menginspirasi para sahabat semua, orang-orang muda. Jadi kalau mau mengikuti juga mangga. Hari ini jam 8 mereka siaran langsung podcast tersebut. Jadi teman-teman juga bisa selesai dari sini bisa mengikuti bersama dengan Pendeta Irma dan juga Pendeta Patricia. Ini salah satu hikmah di balik COVID-19. Ternyata COVID-19 ini membuka ruang yang begitu luas untuk kita bisa belajar. Jadi kita bisa belajar kapan saja melalui banyak orang. Jadi ini memang teman-teman yang tadi saya katakan bahwa salah satu berkat terselubung di masa COVID-19 adalah kita bisa belajar dari banyak orang, dari banyak tempat. Karena melalui handphone kita, melalui saluran internet ini kita bisa terakses dengan banyak orang keren, dengan banyak sumber-sumber inspirasi. Kita tinggal klik lalu kita bisa belajar bersama. Ya, ini salah satu hikmah yang kita sama-sama dapatkan di masa pandemi ini. Halo Ibu Sherly Wati, terima kasih sudah bergabung. Kita masih menunggu Pak Robi. Dari informasi yang beliau kirimkan, beliau masih mengikuti persidangan, tapi tidak lama lagi selesai, beberapa saat lagi selesai, dan nanti beliau akan segera bergabung bersama dengan kita. Saya cek dulu Pak Robi sebentar ya, teman-teman sekalian.
Mudah-mudahan Pak. Oke. Ibu Pendeta Dina itu juga punya podcast. Jadi kalau teman-teman mau dengar podcastnya Ibu Pendeta Dina itu juga luar biasa ya. Saya kagum dengan beberapa pendeta muda yang luar biasa energi di masa COVID-19 ini, lalu muncul banyak kreasi-kreasi yang menginspirasi banyak orang. Sebentar lagi teman-teman semua. Terima kasih untuk sabar menanti kehadiran salah seorang pembicara kita di malam hari ini. Ini tamu saya yang keempat. Ini laki-laki yang pertama. Sebelumnya saya sudah berbincang bersama dengan 3 orang perempuan yang hebat. Ibu Maya Melinda, kami sempat berbincang mengenai entrepreneurship. Lalu kemudian yang kedua saya bercakap bersama dengan Ibu Isabella. Kalau Ibu Maya Melinda, beliau dosen di Fakultas Manajemen dan aktif melakukan pendampingan terhadap UMKM. Dan biasa di Fakultas Manajemen itu punya karya pengabdian terhadap masyarakat, baik yang melibatkan mahasiswa maupun dosen untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Itu sesuatu yang saya kira sangat baik sekali. Di masa pandemi, kita tahu pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa, bukan hanya pada persoalan kesehatan, tetapi juga pada persoalan-persoalan di aspek lain. Ekonomi juga dihantam oleh COVID-19, sehingga percakapan-percakapan mengenai entrepreneurship ini bisa terus dilakukan untuk menginspirasi banyak orang supaya mencoba ya. Kita tidak hanya menjadi orang-orang yang mencari pekerjaan, tapi kita menjadi pencipta-pencipta lapangan pekerjaan. Dan setahu saya Fakultas Ekonomi, khususnya di Prodi Manajemen, saat ini sedang menyiapkan beberapa kegiatan terkait dengan pengembangan entrepreneurship. Barangkali teman-teman, saudara-saudara sekalian bisa mengikutinya. Itu sesuatu yang saya yakin akan menginspirasi warga jemaat kita, warga masyarakat kita untuk mau membuka usaha bergiat di masa pagebluk ini dan juga pasca pagebluk COVID-19 nanti. Lalu pada episode yang kedua saya bercakap dengan seorang perempuan muda yang luar biasa, Isabella, yang membagi cerita mengenai seni di masa pagebluk dan juga memperkenalkan studi-studi seni desain di Universitas Kristen Maranatha. Dan seni itu selalu menjanjikan kehidupan, menjanjikan masa depan. Jadi teman-teman tidak perlu ragu misalnya memberikan support terhadap anggota keluarga kita, anak kita yang memang punya bakat seni dan dia pengen studi di Fakultas Seni dan Desain. Kita mesti memberikan dukungan kepada mereka sebab orang seni juga punya masa depan. Bahkan hidup ini akan hambar tanpa seni. Lalu yang ketiga, saya sudah bercakap bersama dengan seorang dokter dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.
yang kita tahu para dokter itu ada di garda terdepan untuk melawan COVID. Mereka yang berdasarkan panggilan mereka sebagai seorang perawat kemanusiaan, mereka merawat orang sakit, juga orang-orang yang terjangkit COVID sebagai komitmen mereka. Dan saya baru tahu dalam percakapan malam itu, saya pikir bahwa studi kedokteran itu studi yang bikin boring, yang mumet karena punya tugas yang banyak. Tetapi ternyata dari informasi yang disampaikan, malah mahasiswa-mahasiswi kedokteran dengan sistem blog, mereka juga masih bisa berekreasi, mereka masih bisa mengadakan kegiatan-kegiatan bakti sosial yang berguna juga untuk masyarakat luas dan belajar dengan menyenangkan, ya. Dan hari ini kita akan ngobrol lebih jauh seputar kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Ini ide yang luar biasa yang disampaikan oleh Mas Menteri kita. Nah, ini saya semakin yakin dengan kekuatan pemuda, saudara-saudara. Pemuda itu bukan pemimpin masa depan. Itu saya kira statement-statement yang menjadi mitos, statement-statement yang dipakai hanya untuk melanggengkan gerontarki pemerintahan oleh orang-orang tua. Pemuda adalah masa kini, pemimpin masa kini. Dan kita lihat misalnya Mas Menteri kita yang masih muda itu punya gagasan-gagasan yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di negara kita. Dan ini sesuatu yang saya kira perlu untuk kita respon dengan baik, respon dengan antusias, dan bagaimana itu diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan di setiap universitas atau perguruan tinggi. Nah, malam ini kita akan bercakap bersama juga dengan seorang Kang Mas, ya, masih muda tetapi punya nama yang begitu panjang. Nanti kita akan sharing bersama dengan beliau. Ketika saya mempost ini, teman-teman ada yang berkomentar di Facebook, Merdeka Belajar itu kalau bebas bayaran. Kalau selama bayar berarti tidak merdeka, tidak bebas. Nah, teman-teman, kita tahu bersama bahwa memang akses terhadap perguruan tinggi itu salah satunya ditentukan juga oleh kemampuan membayar, ya. Nah, karena itu kita ingat ada buku yang pernah dituliskan, ya, orang miskin dilarang sekolah. Saya kira itu cibiran yang pedas sekali karena memang realitasnya ada begitu banyak orang yang secara kemampuan intelektual sebenarnya dia mampu untuk studi lanjut, tetapi dia harus menghentikan niat mulianya itu karena keterbatasan keuangan dari keluarga. Nah, malam ini juga kita akan berbincang bersama terkait dengan kemungkinan-kemungkinan anak-anak cerdas itu mendapatkan akses untuk melanjutkan pendidikan, dan juga apa kebijakan-kebijakan yang bisa diberikan oleh universitas untuk menyatakan keberpihakan bagi orang-orang yang terbatas secara ekonomi. Jadi kita mau membalikan bahwa semua punya hak yang sama untuk bisa sekolah, yang penting punya kemauan, dan kita mau terus mengasah kemampuan. Dan kita juga bisa duduk bareng bersama dengan berbagai lembaga untuk mempercakapkan kemungkinan-kemungkinan itu. Misalnya universitas dengan gereja, ya, untuk bercakap bersama, karena saya tahu gereja itu atau komunitas agama itu komunitas yang punya kekuatan besar ya, dalam kehidupan, punya pengaruh yang luar biasa. Ini infrastruktur yang memang harus dimanfaatkan dengan seluas-luasnya untuk mengembangkan sumber daya manusia. Selama ini misalnya karena saya datang dari gereja, yang saya tahu adalah aktivitas di gereja. Ada banyak gereja yang fokus pembangunannya itu lebih kepada sarana fisik,
bukan pada membangun manusia. Nah, saya kira ini waktu yang memang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin supaya gereja-gereja mau membangun manusia. Nah, karena itu dalam berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh gereja, paling tidak kita bisa membuka akses untuk bercakap dengan institusi-institusi pendidikan supaya anak-anak jemaat itu bisa tetap melanjutkan pendidikan mereka. Dan mudah-mudahan di percakapan saya malam hari ini bersama dengan Pak Robi bisa memberikan sedikit inspirasi dan informasi. Dan ini bisa kita tindak lanjuti bersama-sama nanti. Saya masih menunggu Pak Robi, saya cek beliau dulu. Pak Robi belum masuk saya. Oh, gini sudah ada masuk narasumber kita yang sudah bergabung. Saya akan mengajak akhirnya yang di ini mengapa tidak bisa join. Halo teman-teman, sebentar saya berusaha untuk menyambungkan dengan Pak Robi. Pak Robi masuk melalui manajemen Maranatha. Halo teman-teman, sebentar saya berusaha menyambungkan dengan Pak Robi. Pak Robi masuk melalui manajemen Maranatha. Ini tidak bisa, maaf teman-teman sekalian, saya tampaknya harus tidak bisa, maaf.
Oke, saya masih mencoba kalau ya. Oke, Pak. Ah, Aduh. akhirnya akhirnya bisa terhubung juga. Halo Pak Yohanes, juga bergabung bersama dengan kita di kesempatan ini. Akhirnya Oh, Yohanes. Om Robi bisa nyambung juga. Selamat malam. Selamat malam, Saya Pak. mau saya mau panggil Bapak, Om, Kang, Mas atau apa ini? Ya, apa aja lah, asal jangan Bunda. Ya, Bapak Ibu, memang saya kalau di kampus terbiasa atau saya sendiri yang membiasakan diri memanggil beliau ini dengan sebutan Om Robi. Masih muda, hanya beda setahun dengan saya, kakak saya. Jadi saya panggil Akang aja ya, karena kita sama-sama ada di Sunda. Jadi saya di kesempatan ini supaya kita tidak terlalu formal, kita memang ngobrol-ngobrol santai saja. Saya memanggil Kang Robi. Ya, kebetulan Oke, kita sama-sama ada di atau Bung Robi. bebas, bebas. Ya, senang sekali Om Robi bisa hadir bersama dengan kita di kesempatan ini dan mungkin mau menyapa dulu teman-teman yang dari tadi sudah menanti dengan penuh Ya, kesetiaan menunggu Kang Robi, Mangga. ya, terima kasih. Pertama-tama saya minta maaf untuk segala kekisruhan. Terus terang ini baru selesai sidang dari mahasiswa saya. Jadi waktunya nggak menyangka dari jam 1 selesai jam 6 lebih. Jadi luar biasa lamanya. Tapi puji Tuhan mendapatkan nilai yang baik. Satu dari Ambon, satu dari Makassar. Jadi dua orang ya dari jam 1 sampai jam 6 gitu. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang bisa gabung sama kami. Kita di sini hendak sharing dan yang lainnya ya. Silakan. Oke, Iya, Pak Pendeta, terima kasih. iya, Om Robi mungkin bisa pakai headset atau apa ya, karena suaranya Kecil terdengarnya ya? agak pelan, Oke, kalau dideketin suaranya gini agak jelas nggak, kecil. Pak? Saya Ya. headset nggak modal, tidak ada. Semoga teman-teman lain bisa mendengar ya. Suaranya Om Robi memang agak sedikit kecil. Segini keras Nah, nggak, Pak? Keras nggak? halo, Cek, cek. Suaranya keras nggak segini? eh, agak kecil. Agak kecil ya. Bentar, saya pinjem Bu Olga. Lanjut aja, Ah, Pak. oke, oke. Kita sambil menunggu ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah Bu Olga, bergabung. Bu Olga ada Ada headset nggak? Alan Putra juga, ada Novilia, terima kasih, ada Dimas, eh, terima kasih Sama sudah nggak punya. hadir. Oh, yang lain bilang cukup kedengaran. iPhone nggak punya. Apa di kurang kedengaran? Oke, Oke, Pak. Maaf. Tidak ada. oke, oke, nggak Kedengeran apa-apa nggak? Om Robi. Ya, Suaranya jelas, jadi aman, jelas. aman, aman. Katanya Aman. Oh, aman. baik. Terima Oke, kasih. jadi Om Robi bisa tetap santai di tempat. Cukup cukup dengar. Teman-teman yang lain cukup mendengar suara Om Robi. Oke, Pak. Mungkin Oke, saya agak seperti telepon di dekat kuping oke, sini ya. oke. Iya, iya. Iya, teman-teman semua, inilah tamu kita yang spesial di malam hari ini. Laki-laki pertama yang menjadi teman bicara saya. Sebelumnya kita sudah berbincang dengan tiga perempuan hebat dan hari ini tentu kita bicara dengan salah satu laki-laki hebat, ya. Namanya Pak Robi Talar. Nah, ini gelarnya panjang sekali, ya.
STMT, lalu apalagi itu apa IWRP ya. Lalu kemudian ada PhD-nya, PhD-nya ya. Ini panjang sekali namanya. Hobinya sekolah ya, Om Robi. Hobinya sebenarnya nggak sekolah, Pak. Hobinya makan. Oh, hobinya masak. Iya, makan, Pak, makan. Sekolah itu sambilannya. Nah, ini Ya, luar memang. biasa. Jadi justru hobi masak, sekolah itu sambilan ya. Saji sambil masak sekolah gitu ya. Iya, Pak. Biasa. Dahulukan hobi. Tapi luar biasa. Saya kagum, maksudnya dalam usia yang masih sangat muda, ya ini masih sangat muda, tapi Om Robi itu sudah punya gelar akademis yang lumayan panjang, ya, sarjana teknik, master teknik, lalu kemudian ada lagi yang Om Robi ambil di Thailand, ya, Iya, Pak. lalu kemudian sampai PhD di Taiwan. Nah, eh, gimana Om Robi bisa cerita sedikit ke kita ya? Apa kira-kira yang mendorong Om Robi untuk mengambil sekolah dengan gelar yang banyak itu sampai di jenjang akademis yang sudah tinggi ya, sudah doktor dalam usia yang relatif masih sangat muda. Kenapa Om Robi begitu termotivasi untuk eh, sekolah dengan begitu giat dan tekun seperti itu? Iya, makasih Pak Pendeta untuk pertanyaannya. Yang pertama itu saya hendak membanggakan papa saya, orang tua saya, Hmm. Pak. Saya merasa saya lahir dari keluarga yang biasa, bukan yang cukup berada, sehingga saya berpikir apa yang bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Nah, suatu kali saya pernah mendengar papa saya tuh di gereja itu bilang, oh iya anak saya studi lanjut dengan bangga gitu. Sehingga ada satu niat saya, oke, saya akan membanggakan kedua orang tua saya, mungkin tidak memberikan secara finansial ya, tetapi kebanggaan secara batiniah dengan saya menempuh studi, lalu saya tahu itu membuat orang tua saya menjadi bangga, bukan uangnya yang dicari. Yang kedua, saya menyadari kampus saya, terutama jurusan saya itu butuh S3, Pak. Itu sudah menjadi kewajiban saya semenjak saya jadi dosen. Itu adalah sesuatu yang nggak bisa ditolak. Kalau kita justru tidak mau studi lanjut, kita itu tidak sayang sama kampus kita gitu. Oh. Artinya kita itu di kampus itu memang saya akui pasti kita mencari finansial, ya kan, gaji. Tetapi ada satu tugas sebagai seorang dosen itu harus studi lanjut sampai akhir, yaitu S3. Jadi yang kedua itu adalah alasannya demi prodi saya, dalam hal ini teknik sipil itu bisa maju, bisa mendapatkan nanti akreditasi A dan segala sesuatunya yang terbaik gitu. Yang bisa saya berikan ya hanya dengan kuliah ini gitu, Pak. Nah, alasan yang lain itu mungkin juga sebetulnya yang paling terutama itu kita menjawab panggilan Tuhan. Kadang kita itu mungkin merasa bagaimana cara Tuhan memanggil kita gitu kan. Apa mendengar suara Tuhan berbisik, hai Robi, kuliahlah, itu kayaknya nggak mungkin. Saya bukan selevel nabi gitu kan. Hanya saya tahu saat saya mengambil itu jalannya itu seperti dibukakan gitu loh Pak. Oh. Kayak Pak Pendeta. Jadi dan itu pasti akan dirasakan oleh kita. Roh itu akan menuntun kita ke jalan-jalan itu. Dan saat kita mengambil itu, langkah apapun juga, itu akan ada ketenangan dan akan ada sesuatu yang meyakinkan kita itu sudah benar. Ditambah lagi dengan ya perkara mujizat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita sudah meyakini semua jalan yang kita ambil itu adalah benar. Jadi, kesaksian saya mungkin sedikit di sini Pak Pendeta, baik S1, S2, diploma, atau S3 itu memang saya beasiswa gitu. Jadi semua itu adalah kasih karunia Tuhan dan itulah yang menyebabkan saya diyakinkan untuk mengambil studi sampai tingkat tinggi ini gitu, Pak Pendeta. Wow, ini luar biasa ya. Bapak Ibu teman-teman, hari ini kita mendengarkan 3 alasan yang sangat-sangat kuat ya.
Eh, Pertama, Om Robi atau Pak Robi atau Kang Robi ini ya, saya karena sudah biasa terpanggil Om, jadi saya tetap bilang Om Robi ya. Boleh, Om boleh. datang dari keluarga yang biasa saja, wow ini luar biasa. Datang dari keluarga yang biasa, lalu kemudian mau berjuang, sekolah, motivasi untuk membanggakan orang tua, membanggakan keluarga. Dan ini meyakinkan kita semua, khususnya saya lihat ada beberapa grup remaja yang hadir ya, ada Kopermat dari apa namanya dari Gereja Kristen Pasundan, ada beberapa remaja yang hadir pada hari ini yang ikut menonton, luar biasa ya. Jadi kita kalau datang dari keluarga yang biasa, bahkan keluarga yang mungkin begitu miskin sekalipun, tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk studi, untuk membanggakan keluarga. Yang kedua tadi sudah dikatakan oleh Om Robi bahwa ada panggilan sebagai seorang dosen. Kalau dosen itu memang harus S3 ya. Karena dunia pendidikan sekarang ya nggak bisa dosen hanya modal S2. Yang mau jadi dosen memang syaratnya minimal dia harus S3. Sehingga itu tuntutan profesi yang harus dilakukan sehingga di masa muda Om Robi terus bergiat untuk studi, baik di dalam negeri maupun sampai ke luar negeri. Lalu merasa bahwa studi itu juga adalah panggilan Tuhan. Wow, keren. Ya, dan mungkin gini Om Robi. Tadi Om Robi sebutkan bahwa Om Robi bisa kuliah karena beasiswa. Mungkin bisa dibagi sedikit tipsnya. Gimana waktu itu Om Robi memperjuangkan untuk mendapatkan beasiswa itu. Sehingga ini bisa menginspirasi yang lain. Ada teman-teman yang mungkin mau studi S1 atau ada yang mau lanjut studi S2, bagaimana kiat untuk bisa mendapatkan beasiswa-beasiswa itu. Iya, oke. Makasih Pak Pendeta. Jadi kalau dulu itu yang namanya nyari beasiswa tuh nggak kayak sekarang Pak Pendeta. Mungkin Bapak pernah ngalamin. Kita itu waktu zaman saya S2, itu saya mau mencari beasiswa itu tuh besar. Ke Belanda, ke kedutaan besar, mana ya waktu itu di Eropa gitu. Karena nggak semudah sekarang aksesnya, ya kan? Nah, waktu S1 juga nggak banyak beasiswa. Kita mencari kuliah itu ya harus datang, masih manual, daftar mesti datang, tidak ada online-onlinean, dan semuanya itu harus jalan kaki gitu loh. Saya waktu itu S1, terus terang saya juga nggak mendapat beasiswa langsung di Maranatha. Maranatha beasiswanya belum sebanyak sekarang. Tidak ada Maranatha Peduli, tidak ada kampus ministry, tidak ada jalur mitra saat itu, tahun 97. Nah, saya masuk dengan istilahnya tidak berbeasiswa dulu. Tapi pada pertengahan kuliah, tentunya kan kita ditawarkan beasiswa yang eksternal dari luar. Dan ini sampai sekarang malah makin banyak, Pak. Dulu itu cuman hitungan jari. 10 jari kita ini kebanyakan dibanding beasiswanya gitu. Nah, saat itu beasiswa Jarum menawarkan sesuatu yang menarik. Kita diajak untuk dilibatkan ke dalam industrinya, kita diajak untuk leadershipnya ada. Jadi pada pertengahan kuliah itulah saya mendapatkan beasiswa itu. Nah, lalu S2 juga kita harus mencari sendiri, Pak. Jadi di internet itu baru sedikit. Jadi saya harus ke kedutaan besar, mencari info seperti itu, Pak. Nah, seperti yang tadi saya bilang, Pak, puji Tuhan, jalan itu pasti Tuhan bukakan gitu loh. Jadi bermula dari satu langkah atau satu pintu yang dibukakan, itu akan ada pintu-pintu lain yang akan dibukakan. Waktu saya mengambil S1 di Maranatha, lalu orang mungkin berpikir, kenapa mesti Maranatha? Apakah kampus lain nggak ada dan seterusnya. Memang papa saya menginginkan saya kuliah di kampus yang Kristen. Nah, kenapa? Karena kami itu pegawai negeri, Pak. Papa saya pegawai negeri. Jadi, segini-gini saya punya surat kewarganegaraan yang dulu itu sangat sulit dibuat. Zaman Pak Soeharto. Ya, jadi papa saya bilang, kamu nggak usah punya nama Cina. Kamu cukup nama Indonesia, saya nggak mau kamu ke depannya sulit gitu. Nah, saya lalu saat ngambil S1 itu, saya memang diprotektif oleh papa saya untuk istilahnya, sudahlah jangan yang ke negeri gitu, Pak. Nah, berikutnya,
dalam perjalanan saya mau mencari S2 itu, saya udah bilang, Bu, saya mau ke Belanda saat itu karena kan air bagusnya di Belanda. Nah, tetapi Tuhan memberikan saya itu kesempatan untuk justru kuliahnya di UI. Nah, lewat BPK Penabur saat itu yayasannya Tunas Mulia. Jadi saya tuh ngalamin datang ke Jalan Banda, dipanggil waktu itu sama Ibu Lian, sama orang-orang yang sudah senior, mungkin sudah tiada sekarang. Itu masalah beasiswa S2. Jadi saya dibiayai oleh tim BPK waktu itu, Penabur, lalu ikatan dinasnya di Maranatha, gitu Pak. Nah, saat saya kuliah S2, ada mahasiswa yang dari Makassar saat itu, namanya Zulfan. Dia udah kerja di ICLEI, jadi organisasi internasional gitu Pak. Nah, dia bilang ini ada beasiswa untuk diploma. Jadi saat kamu ngambil S2, kamu bisa sekaligus ngambil diploma. Nah, saya bilang kenapa nggak Anda ikutkan saja? Oh, saya udah punya keluarga. Pak Robi kelihatannya kan ini masih single dan silakan Bapak kan nggak perlu repot gitu bawa anak istri dan seterusnya. Jadi oke lah saya ngambil. Saat itu saya terus terang nggak berani Pak. Saya tuh cuman berdoa sama Tuhan waktu itu. Tuhan, saya tuh sebetulnya pengen naik pesawat, nginjek kaki pesawat. Karena sampai saya lulus S1, saya tuh belum pernah naik pesawat Pak. Belum pernah, walaupun dalam negeri juga. Jadi waktu itu saya sama teman saya bilang, kita cita-citanya nanti kalau udah jadi orang gimana kalau kita naik pesawat aja lah, nggak usah jauh-jauh, mungkin ke Singapura gitu loh. Nah, nggak sampai 2 tahun, mungkin ya setahun setelah doa itu mungkin saya ngobrol sama teman saya, itu saya sudah 12 negara mungkin, sejak itu. Jadi memang satu persatu Tuhan bukakan gitu Pak. Banyak sih cerita hal ini, mungkin saya nanti ada sesi berikutnya ya Pak. Bagaimana pertolongan Tuhan itu buat hidup saya sih terus terang nyata. Tentunya adik-adik atau rekan-rekan dalam hidup ini nggak semulus yang Pak Robi enak ya kayaknya Tuhan gimana. Ya dalam satu hidup saya kehilangan kakak saya kena kanker. Dalam satu hidup saya ya kami juga pernah mengalami masa-masa yang berat gitu loh Pak. Tapi resepnya nomor 1 itu kita harus bersyukur. Tuhan itu tahu segala hal dalam hidup ini. Jadi kita nggak perlu mengeluh. Saya juga ya istilahnya dipercaya oleh Pak Rektor. Ya bukan tugas ringan ya, Pak Hariman tahulah ini. Gitu. Bolak-balik kita masalah makin bertambah dan bertambah. Tetapi kalau Tuhan sudah tempatkan, artinya kapasitas kita akan dinaikkan. Jadi yang saya selalu ingat, saya selalu istilahnya berharap saya tuh tidak mau mengeluh dalam hidup ini, Pak. Nah, karena saya percaya Tuhan akan berikan yang terbaik. Dalam segala hal, Tuhan akan berikan yang terbaik. Itu sih, Pak. Jadi saya nggak tahu nih, apa menyimpang dari tadi cerita masalah beasiswa ya, Pak ya. Tetapi beasiswa itu ya bagian dari berkat Tuhan yang saya terima, gitu, Pak. Jadi yang penting itu adalah berusaha dan gini. BPK mau menawar Om Robi untuk kuliah lanjut S2, itu kan berarti ada prestasi dong. Iya. Ada prestasi nilai akademik yang cukup gitu ya. Iya. Ya tentunya persyaratan akademik, lalu kepercayaan dari program studi untuk memberikan saya beasiswa itu Pak. Jadi ada prosesnya Pak. Ada interview, lalu ada tes, psikotes dan yang lainnya. Ada Pak. Dan IPK pasti dilihat. Teman-teman ini menarik. Ya. Jadi itu menarik bahwa yang saya suka nih begini ya. Yang saya suka adalah pertama-tama dilihat bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Nah, anugerah itu kemudian direspon dengan usaha, dengan kerja keras, dengan mengikuti sebuah proses. Ya, belajar, mengembangkan diri, lalu kemudian dari situ orang melihat bahwa ya ini kita cukup punya kualitas. Sehingga dipromosikan untuk studi lanjut ya. Iya, betul. Dan teman-teman diajak tadi dari kisahnya Pak Robi supaya pokoknya coba aja, lakukan aja, jalani saja ya. Tempuh sebuah proses, kalau Tuhan sudah membukakan jalan, maka tidak bisa ada yang menutupnya. Kurang lebih begitu ya? Ya pasti Pak, pasti. Kalau kita beriman, itu pasti kita akan lewati kok. Wah, nah
ini ngomong tentang beasiswa nih Om Robi. Iya. Apa ada ketika saya mempost acara dialog kita hari ini, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, lalu ada salah satu teman saya yang memang mungkin dia bercanda, tapi saya kira itu mewakili apa pesimisme, ketakutan ya dari beberapa orang ya. Ketika saya bilang Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, lalu dia memberikan respon kalau ada duit kita bebas belajar, gitu ya. Kalau tidak ada duit, ya tidak belajar. Artinya bahwa setiap orang itu memang kita harus katakan dengan jujur bahwa dia akses untuk mendapatkan pendidikan dengan beasiswa itu ternyata belum menjadi sekalian. Pak Robi ini hari ini masih menjabat sebagai wakil rektor. Jadi bayangin, masih muda, sudah doktor, lalu kemudian juga sekarang menjadi wakil rektor. Dan diangkat lagi menjadi wakil rektor untuk periode yang kedua. Jadi beliau punya informasi yang valid tentu saja untuk kita semua. Saya ingin bertanya Pak Robi, apa beasiswa yang ditawarkan oleh Maranatha ya? Sehingga itu menjadi akses untuk orang-orang bisa ikut berkuliah, ambil S1 kah atau S2 ya, sarana beasiswa apa yang diperlukan dan bagaimana orang bisa mendapatkan akses-akses terhadap beasiswa itu. Tadi Om Robi sudah sebutkan datang dari keluarga yang biasa, orang tua hanya PNS biasa ya, dan ada banyak orang yang mungkin status ekonominya lebih rendah lagi daripada Om Robi di kala itu. Nah, bagaimana mereka bisa punya mimpi, lalu berusaha untuk meraih mimpi itu dengan fasilitas-fasilitas beasiswa yang ada di Maranatha misalnya. Iya Pak, terima kasih Pak Pendeta. Jadi memang saya itu kedepannya akan membuat list, semua beasiswa itu akan ditawarkan di awal. Jadi kalau dulu itu kan per bulan, jadi tiap bulan ada program baru, beasiswa baru, program baru, beasiswa baru. Nah, nanti ke depannya semua itu akan saya keluarkan sehingga adik-adik bisa memilih mana yang sesuai dengan yang diinginkan oleh adik-adik gitu loh. Misalkan, Pak, saya berprestasi dalam hal raport nilai saya, maka akan ada jalur prestasi. Oh Pak, saya aktif di bidang olahraga, maka ada untuk jalur prestasi olahraga. Pak, saya orang tuanya pegawai negeri atau ABRI dan TNI. Lalu ada beasiswa untuk bagi negeri atau anak yang buat ABRI dan TNI, Polri. Jadi kalau misalkan ada anak yang aktivis di gereja, lalu mungkin prestasinya kurang terlalu bagus, tetapi ada nggak jalurnya Pak? Yaitu nanti masuk ke kampus ministry. Atau ada juga yang Maranatha peduli gitu Pak. Nah, jadi nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi dari yang bersangkutan atau calon mahasiswa tersebut. Karena saya tahu ukuran yang sama itu tidak adil bila dipakai untuk ke semua situasi. Saya menghargai istilahnya ada satu sistem persamaan, penyetaraan. Tetapi kita bisa melihat realita di masyarakat itu kan nggak selamanya kondisi itu sama. Jadi kita akan mencoba mengambil beberapa istilahnya skop daripada situasi mahasiswa, calon mahasiswa untuk kita masukkan ke dalam program beasiswa itu, Pak. Dan saya harap juga nanti kedokteran ini yang sedang diusahakan itu akan tetap memberikan beasiswa 100%. Ada kuotanya. Ini yang tahun lalu sebetulnya kita sudah gulirkan. Nah, tahun ini akan kita pertahankan. Dan untuk ke tahun depan. Seperti itu, Pak, mungkin singkatnya. Wow. Jadi teman-teman, ini kebetulan ada banyak pendeta juga yang mengikuti live hari ini, Om Robi. Ada pendeta dari Kalimantan, dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, juga ada pendeta yang sama GPIB tapi adanya di Sulawesi. Dan ini
ini informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang saya kira perlu ya diketahui oleh warga, oleh masyarakat secara luas, dan juga untuk jemaat-jemaat ya. Ternyata ada beragam beasiswa teman-teman sekalian ya, bahwa anaknya saya ini anaknya tentara, anaknya polisi, tahulah gaji tentara, gaji polisi nggak terlalu besar, apalagi kalau pangkatnya itu rendah. Ada beasiswa untuk anak tentara, anak polisi. Oh, saya ini punya prestasi good, berarti ada jalur beasiswa prestasi. Ada yang mungkin prestasinya nggak terlalu menonjol, tapi kemampuan cukup untuk melanjutkan studi lanjut, tapi datang dari keluarga yang miskin, ada program kampus ministry dan juga program Maranatha Peduli. Dan itu dibuka, kalau kampus ministry itu Bapak Ibu Pendeta yang ikut sekarang ini, ternyata kampus ministry itu dibuka untuk semua gereja ya, dan cukup tanda tangan Bapak Ibu Pendeta bahwa anak ini adalah anak yang aktif di gereja, punya kemauan yang kuat untuk belajar, maka itu cukup bagi dia untuk mengikuti seleksi mendapatkan beasiswa kampus ministry. Begitu ya Om Robi ya? Betul sekali Pak. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau kurang jelas itu bisa hubungi kami. Terutama ini para pendeta yang mungkin melihat, oh ini ada jemaatnya nih yang hendak dibantu gitu. Itu kita bisa kontak aja Pak. Sebisa mungkin istilahnya membantu ya Pak. Jadi memang saya hendak berpikir itu kita akan melakukan pemetaan kebutuhan. Jadi tiap orang tuh punya kesulitan itu nanti ke depannya saya harapkan rekan-rekan sekalian juga bisa memberikan masukan. Tentunya kami itu punya kelemahan, artinya kami butuh masukan dari Bapak Ibu. Jadi kami sangat terbuka bila Bapak Ibu menghendaki atau hendak memberikan masukan kepada kami dalam hal apa saja Bapak Ibu ya. Jadi inilah saya semakin optimis, saya semakin yakin bahwa siapapun dia, mau datang dari keluarga miskin atau datang dari keluarga kaya, orang tuanya itu pejabat atau orang tuanya rakyat jelata biasa, semua punya akses untuk mendapatkan pendidikan ya, dengan jalur-jalur beasiswa yang dimiliki. Saya berharap semoga informasi yang baik ini bisa semakin membuat kita yang ada di jemaat-jemaat, yang ada di masyarakat, yang menjadi pendamping terhadap masyarakat, terhadap jemaat itu bisa lebih optimis. Bahkan gimana bisa membangun kerjasama nggak Om Robi? Misalnya gini, gereja. Iya Pak. Gereja punya MOU dengan universitas. Ada nggak kemungkinan itu? Ada Pak, justru itu juga sebagian udah jalan. Hanya mungkin belum tersosialisasi dengan baik. Hanya gini Pak, karena adalah mitra kami. Jadi kalau itu dapat beasiswanya 50%. Ya, halo Pak, kedengeran nggak suara saya? Iya, tadi agak muter-muter Om Robi. Putus-putus ya? Nah sekarang ya, gimana Nah ini ya. Apa? Jadi Bapak Ibu sekalian yang pengurus di gereja, Bapak Ibu tinggal hubungi kami, kita akan buka MOU. Nanti melalui jalur gereja itulah jemaat dari Bapak Ibu mungkin bisa mendapatkan tawaran beasiswa itu. Sebagian kami sudah bantu Pak, dan juga ada pelatihan-pelatihan. Misalkan Bapak Ibu butuh, bahkan yang terakhir itu dibuatkan ini Pak, softwarenya. Jadi kalau misalkan kayak kita mau ke gereja, oh absennya itu online gitu-gitu Pak. Jadi namanya sistem gereja terpadu. Sistem gereja terpadu itu terakhir itu gereja Betani itu dibuatkan oleh tim kami gitu. Halo Pak, putus-putus ya Pak. Halo Pak. Halo. Iya Pak. Iya. Nah Bapak Om Robi muter-muter di saya. Oh iya, tapi di saya Bapak yang muter loh. Bapak, teman-teman yang lain apakah di teman-teman lancar? Kalau di saya muter. Yang mau siapa nih? Saya atau Pak Hariman? Iya.
Ini apakah gangguan sinyalnya saya atau di Om Robi ini yang saya? Tapi di Om Robi saya dengar, Om Robi dengar saya jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Jelas. Oke, Jelas, oke. Pak. Baik. Jadi tadi sorry, Om Robi bisa ulang sedikit yang tapi yang jalur apa yang kerjasama gereja apa Oh, bersatu itu? SGT Pak, sistem gereja terpadu. Jadi kalau di SGT itu gereja Betani waktu itu dia minta dibuatkan sistem untuk setiap aktivitas gereja gitu sudah online gitu Pak. Jadi misalkan ada kebaktian pagi, nah lalu jemaatnya tuh absensi segala macamnya tuh sudah lewat aplikasi Pak. Jadi tidak perlu istilahnya manual lagi seperti dulu gitu Pak. Tuh kan Pak Hariman yang putus-putus, saya yang enggak. Pak Hariman, Pak Hariman. Ini mohon maaf teman-teman, berarti yang gangguan ini saya. Betul. Hari Robi ini berarti saya justru yang terganggu.